Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, selamat apa ini ya? Selamat pagi ya, masih pagi. Selamat pagi bagi sahabat sehat semua ya. Kita bertemu lagi di Cangkrukan Sahabat Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ya. Apa kabarnya sahabat sehat? Oh, sehat semua, alhamdulillah ya. Harapannya kita hari ini sehat luar biasa Amin, ya. ya. Amin, amin. Oke, sahabat sehat, kita kali ini akan ada topik yang sangat menarik yang menjadi perhatian dunia, utamanya di kesehatan ibu dan anak. Apa coba? Yaitu preeklamsi. Ya, wah, ini tentunya sahabat sehat penasaran nih, apa sih preeklamsi? Kenapa sih bisa preeklamsi dan seterusnya ya, bahayanya apa? Bagaimana bisa dicegah? Nah, saat ini kita sudah ada narasumber yang sangat istimewa yang sengaja ya kita undang dalam rangka memperingati Hari Preeklamsi Sedunia pada tanggal 22 Mei yang lalu ya. Hari ini kita baru podcast sahabat sehatnya. Kita sapa dulu yuk narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Wiwi. Pagi. Kenalan Pagi. ini ya, perkenalkan ini adalah Ibu Dr. Purnamawati SPOG ya. Halo sahabat sehat, ketemu lagi ya nama saya ya. Ya, ini dokter yang sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih dokter sudah menyempatkan Sama-sama. untuk berbagi ilmu bersama demi kesehatan khususnya ibu dan anak di Kabupaten Amin. Magetan. Ya, siap. Oke, siap ya Bu. Selalu siap beliaunya. Senang sekali. Ya, baik, dokter. Ya, gimana? Kemarin kita kan ada preeklamsi ini penyumbang kematian ibu ya di Betul. dunia yang sangat diperhatikan di dunia maupun di Indonesia juga. Betul, dan angkanya ya. cukup banyak di Kabupaten Betul. Magetan Ya. menyumbang kematian ibu. Nah, tanggal 22 kemarin Hari Preeklamsi Sedunia. Ya. Nah, ini tentunya sahabat sehat ini ingin tahu ya dokter ya, kok bisa sih preeklamsi bisa terjadi, kemudian bisa dicegah, sangat menakutkan ya, sehingga terjadi kematian gitu dokter. Ya. Oh dokter silahkan ini sharing sama sahabat sehat semuanya ya dokter, santai aja dokter. Iya, siap. Silakan. Terima kasih Mbak Wiwi. Oke. Selamat siang sahabat sehat semuanya. Terima kasih saya udah diundang sini ya. Kita bisa sharing, bisa diskusi, bisa berbagi informasi ya. Jadi bahwa kemarin saya ucapkan dulu selamat Hari Preeklamsia ya, yang tanggal 22 Mei ya, bulan kemarin. Kita di sini dalam rangka untuk bukan merayakan ya sebenarnya, tapi memperingati. Karena memperingati itu kita harus harus waspada dan selalu hati-hati karena mengingat preeklamsi ini sangat momok yang sangat menakutkan terutama buat ibu hamil ya. Jadi sebenarnya Mbak Wiwi kalau misalkan preeklamsi itu sebenarnya adalah suatu kondisi yang ada di dalam ibu hamil yang ditandai dengan tensi tinggi. Nah, biasanya kita harus waspada. Kalau sekarang itu kan di puskesmas, di bidan itu sudah kita pemeriksaan sudah menurut saya sudah cukup lengkap ya. Cuma kita tinggal monitor aja. Dan untuk sahabat-sahabat sehat juga harus memeriksakan. Kalau misalkan hamil segera periksakan diri. Kalau misalkan tensinya agak tinggi harus segera berkonsultasi minimal ke puskesmas. Jadi misalkan ke Bu Bidan tensi kok 130, 140, oke, harus ditindaklanjuti ke puskesmas. Nanti akan dievaluasi oleh dokter di puskesmas. Kalau dokter di puskesmasnya dan pemeriksaannya memperkirakan gitu ya, kok ada kecenderungan preeklamsia, resiko preeklamsianya tinggi, disarankan adalah untuk dirujuk ke rumah sakit. Jadi nanti biar terkontrol paling enggak. Soalnya kalau selama kehamilan preeklamsi itu sebenarnya bisa dicegah. Dok, ini kan preeklamsi ya. Iya. Tadi kan ibu hamil dengan hipertensi gitu. Betul, ya. Nah, itu ada tanda-tanda yang lain nggak dokter? Sebenarnya ada, jadi kita ada tanda dan gejala. Ya, kalau misalkan preeklamsi biasanya tandanya adalah kita harus faktor risiko dulu ya. Faktor risiko adalah ibu biasanya hamil pertama. Ya, yang kedua adalah kehamilannya itu dia segera terjadi setelah pernikahan. Jadi waktu antara menikah dan hamil itu adalah cukup relatif waktu yang dekat. Itu biasa juga faktor risiko jadi preeklamsia. Kemudian kalau yang ketiga adalah tadi yang pertama ya. Kemudian di orang tua dia mungkin ada riwayat untuk tekanan darah tinggi, kita juga harus hati-hati. Atau pernikahan dengan pasangan baru.
Jadi nyuwun sewu, mungkin menikah pertama punya anak normal-normal aja, tetapi begitu pernikahan kedua kok tensi saya mulai naik, Dok, karena itu dengan pasangan baru. Itu adalah faktor risiko yang harus kita waspadai. Tuh, banyak Kemudian kalau sekali. misalkan dari tanda dan gejala, biasanya yang pertama tensi. Jadi adalah kita harus tahu dulu bahwa wanita hamil 20 minggu, kemudian tensinya agak naik ya, tensi tinggi itu kan kalau dari dokter jantung itu kan 130 tuh sudah dianggap tensi tinggi ya, walaupun stadionnya masih tipe 1 gitu ya. Jadi kita harus, zaman dulu mungkin 140, tapi zaman sekarang 130 sudah ada peningkatan tekanan darah. Jadi kita harus waspada kalau ibu hamil di trimester 1 tensi 130. Kita harus hati-hati. Kemudian yang itu faktor yang pertama. Kemudian kita screeningnya kan di puskesmas ya. Pada saat di trimester 1 itu ada namanya ANC terpadu. ANC terpadu itu kita ada pemeriksaan laboratorium darah, kemudian kencing atau urin, kemudian juga gula darah. Nah, dari situ kita bisa screening faktor resiko. Misalkan tensinya tinggi, proteinurnya positif 1 atau 2 gitu ya. Kemudian kok dari hasil laboratoriumnya menunjukkan darah trombositnya turun atau HB-nya rendah, akan segera kita tangani di situ. Apakah kita lanjutkan dengan screening preeklamsi? Apakah dia ibu hamil ini termasuk kehamilan yang beresiko tinggi preeklamsi atau tidak? Kalau memang tinggi ya kita tetap ke sana. Jadi jangan takut. Kok, waduh aku takut nanti kok periksa ke puskesmas jadi tensinya tinggi. Nanti malah dikasih. Jangan takut karena sebenarnya preeklamsi itu bisa dicegah. Jadi biar nggak tambah berat. Karena kalau tanya, Dok, biar nggak kita menurunkan angka kematian ibu gimana, Dok? Ya kan paling tinggi itu preeklamsi ya. Jadi darah tinggi. mencegah itu gimana, Dok? Ya satu nggak hamil, tapi kan bagaimana mungkin kita mencegah wanita tidak hamil kan gitu ya, tetap hamil tetapi hamil dengan hamil yang sehat. Itu adalah tujuannya begitu. Oh iya. Jadi kesimpulannya gini ya, Dokter ya. Preeklamsi itu adalah suatu kondisi di mana kehamilan dengan tekanan darah tinggi gitu ya, sahabat sehatnya. Nah, dikatakan tekanan darah tinggi tadi berapa, Dokter? 140/90. 140/90. Hanya tadi disampaikan kalau memang sudah ada kecenderungan tinggi ya, Dokter ya. Itu sudah ada kewaspadaan gitu ya, Dokter. Nah, kemudian ini perlu sahabat sehat semua perhatikan ya, ibu hamil dengan hipertensi atau darah tinggi atau sudah punya bakat darah tinggi atau tensinya tinggi saat kehamilan untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas. Nah, Dokter, tadi disampaikan kalau sudah darah tinggi kan tadi di puskesmas ya ada namanya screening preeklamsi ya, Dokter, saat ANC terpadu. Nah, di sanalah nanti ya, Dokter ya, diketahui faktor risiko, apakah ibu hamil ini beresiko tinggi atau tidak. Jadi begini, Mbak. Jadi kalau di trimester 1 jadi masyarakat tahu gitu ya, waspada gitu. Oh, aku itu gimana ya? Aku aman nggak nanti? Potensi ke sana nggak gitu ya. Jadi sebenarnya pada semua ibu hamil nanti akan kita sarankan untuk namanya ANC terpadu di trimester 1. Jadi trimester 1 sampai kapan, Dok? Di bawah 13 minggu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu hamil kemudian, Dok, saya telat hamil. Begitu telat haid segera tes pack. Kalau misalkan tes pack mandiri ternyata positif, berarti kan sudah hamil. Insya Allah hamil. Berarti kalau insya Allah hamil, segera konsultasikan ke tenaga kesehatan. Bisa ke bidan terdekat, nanti biar dapat rujukan ke puskesmas. Dari puskesmas itu di trimester 1 akan mendapatkan pemeriksaan namanya ANC terpadu. Itu akan ketemu sama dokter umum yang di sana, akan kita lakukan pemeriksaan dasar untuk USG dasar, kemudian dan pemeriksaan laboratorium. Nah, kalau USG dasar itu juga ada. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan ini hamil atau tidak ibunya itu. Kadang kan tes pack positif tapi ternyata di USG tidak hamil, ada juga, atau hamil di luar kandungan, itu malah berbahaya. Makanya satu, menentukan hamil atau tidak. Yang kedua, kalau memang hamil, nanti berapa minggu. Itu yang penting untuk menentukan taksiran persalinan. Jadi di puskesmas tujuannya adalah itu, hamil atau tidak, di dalam kandungan atau tidak. Kalau misalkan dalam kandungan hamil berapa minggu, nanti kita tentukan taksiran persalinannya. Jadi penjenengan jadi tahu, bukan kok, Dok, kok taksiran persalinannya berubah-berubah. Nah, jadi yang penting adalah taksiran persalinan di trimester 1. Nah, itu trimester 1 bagusnya ya, Dokter ya. Jadi dokter paling lebih akurat adalah di situ. Nah, setelah tahu akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau laboratorium namanya ANC terpadu. Ada laboratorium lengkap, itu adalah kita lihat HB-nya, kemudian sel darah putih, kemudian trombosit. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah sudah ada tanda-tanda anemia. Biasanya pada wanita hamil
faktor resiko juga. Ternyata kalau preeklamsi itu kalau pada wanita dengan kekurangan zat besi juga faktor resiko terjadinya preeklamsi. Betul. Jadi harus kita cek dulu HB-nya juga, kemudian trombositnya, kemudian kita cek UL atau kencing. Dari kencing akan dicek proteinuri. Kalau misalkan dok, apakah setiap proteinuri positif pasti preeklamsi? Ya. Belum tentu. Belum tentu. Jadi enggak usah takut. Kalau dok proteinurinya positif 2, enggak apa-apa. Yang penting kita evaluasi dari tenaga kesehatan yang di puskesmas. Akan kita evaluasi lagi apakah mengarah ke preeklamsi atau tidak. Jadi di ANC terpadu itulah kita bisa sama namanya di sini nih. Ini ada di Pukaya nih. Baru Nah, nih ini dari Pukaya yang baru. Ini Ya, Kementerian Kesehatan. Ya. Sekarang udah tebel ya. Jadi sebenarnya ini adalah lebih lengkap asalkan kita mau untuk membaca. Jadi sebenarnya sudah ada program pemerintah dibuat. Ini udah lengkap, menurut saya udah lengkap sekali. Dari halaman 1 sebelum hamil sampai nanti persalinan sampai bayinya lahir, soalnya nanti ganti jadi ibunya, jadi bukunya bayi gitu ya. Itu udah lengkap. Nah, di sini ada halaman 102 itu kita ada namanya screening preeklamsia. Nah, di sini Mbak Wiwi. Ya, betul ya dokternya. Nah, di sini sahabat sehatnya ini ada kotak-kotak ya. Di sini ada puskesmas ya dokter ya. Di sini adalah screening namanya screening preeklamsi. Screening preeklamsi ini akan kita isi usia kehamilan sebelum 20 minggu. Jadi kalau misalkan teman-teman ini tindak puskesmas, kemudian trimester 1, trimester 2 sebelum 20 minggu akan dilakukan pemeriksaan. Lebih bagus kalau idealnya di trimester 1. Jadi nanti sudah bisa gitu ya. Jadi misalkan Jawanya punangan. Iki terscreening Iya, jadi misalkan kok dari screeningnya ini ternyata hasilnya kok positif, berarti kan bukan kok mesti positif preeklamsi, enggak. Jangan panik, tetap tenang ya. gitu. Tapi kita beresiko terjadinya preeklamsi pada kehamilan, misalkan hamil lebih besar. Makanya gimana dok? Bisa dicegah? Bisa. Penjenengan semakin cepat terdeteksi dari screening preeklamsinya akan semakin bagus di luaran dari kehamilan. Saya banyak pasien yang dari awal tuh banyak, jadi awal memang positif, screening positif, jadi jadi positif banyak. Akhirnya saya tata laksana lahir sampai aterem, sampai bayinya ya sehat, ibunya sehat. Jadi mengingat komplikasinya itu kita harus benar-benar dengan screening ini lebih sangat bermanfaat sekali gitu. Nah, intinya ini sahabat sehat, intinya tatkala nanti sahabat sehat semua ya yang punya keluarga hamil, nanti ke puskesmas untuk ANC terpadu, paketnya lengkap, ada USG, kemudian ada pemeriksaan lab, dan ada screening preeklamsi yang akan dilakukan oleh dokter umum di puskesmas. Betul ya dokter? Nah, nanti akan ada hasilnya, screeningnya positif atau negatif. Kalau yang positif, nah bagaimana nanti pengelolaannya agar nanti bisa hamil, bersalin, bayinya sehat, ibunya selamat gitu ya dokter. Betul. Sehat dan selamat. Sehat dan selamat. Itu penting gitu. Gitu sekali. Nah, dokter ini tentunya sahabat sehat ini juga penasaran deh kayaknya ya. Apa sih bahayanya preeklamsi gitu bagi ibunya, bagi bayinya gitu dokter. Terima kasih Mbak. Jadi kalau preeklamsia itu memang bahayanya nggak cuma hanya ke ibunya saja, tapi kita juga harus mikirkan ke bayinya. Karena kita ibu hamil itu kan mikirkan 2 orang ya, bayi dan ibu. Kalau misalkan ibu, kita ngomong satu-satu dulu ya Mbak. Kalau komplikasi ke ibu itu adalah satu, nanti bisa menjadi menetap tekanan darah tinggi. Jadi setelah hamil, melahirkan, bayi lahir, tetap tensi tinggi. Ditinggali gitu ya? Iya, jadi preeklamsi selalu meninggalkan jejak ibunya. Ya. Jadi satu, dia nggak mau pergi. Tensinya nggak mau pergi ya. Jadi ya satu, tetap tensinya akan tinggi, hipertensi kronis ya namanya ya. Terus yang kedua bisa juga itu komplikasi jangka panjang ya. Untuk komplikasi jangka pendeknya pada saat hamil itu nanti bisa tensi tinggi, kemudian preeklamsia berat. Jadi preeklamsia dengan gangguan kerusakan organ. Nah, jadi itu dia. Organnya itu bisa macam-macam ya sahabat ya. Jadi bisa di otak, kemudian bisa di jantung, kemudian bisa di liver atau hati, kemudian bisa di paru-paru, jadi bisa sesek, atau bisa juga ginjal. Jadi ada yang pasien setelah melahirkan ternyata bayinya sehat, ibunya hidup, tetapi dengan komplikasi gagal ginjal. Itu harus cuci darah, itu harus kita harus hati-hati dan waspada. Makanya itu yang ke ibunya. Kemudian ada juga yang sampai ada penurunan tekanan darah tinggi sampai ibunya bisa kejang. Nah, itu yang paling sahabat sehat yang paling ditakutkan adalah ketika ibunya ini terjadi kejang. Pada saat tensi preeklamsi tidak tertangani dengan bagus, kemudian dia menjadi preeklamsia berat. Nah, preeklamsia berat kemudian bisa menjadi eklamsi atau kejang. Nah, pada saat
sudah menjadi kejang ini biasanya dia akan terjadi kerusakan organnya lebih banyak ya, bisa sampai menimbulkan komplikasi di kehamilan, sampai ari-arinya lepas atau istilahnya Saking iya, kejamnya ya, tensi gitu. tinggi ke ari-ari lepas, solusio plasenta namanya ya, atau kemudian juga rahimnya tidak mau kontraksi atau atonia uteri, jadi Nggak ada kontraksi akhirnya rahimnya rahim. nggak ada kontraksi sampai menyebabkan Perdarahan. perdarahan. Nah, Itu itu dia biasanya komplikasinya rentetannya banyak gandengannya banget. begitu. Itu adalah Iya, komplikasi ke ibunya, ibu, bahaya ke ibunya. Sekarang kita ngomong bahaya ke bayinya. bayinya. Kalau ke bayinya, misalkan memang dia dari awal sudah terdeteksi ya, misalkan tensinya tinggi, komplikasi di dalam rahim, dia bisa satu janinnya tidak berkembang dengan baik. Jadi baik dia berat Iya. badannya, Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai dengan bayi yang normal atau bayi yang sehat gitu kenapa ya. tuh, Dok, ya? Bisa jelaskan singkat gitu, Oh iya. singkat aja, versi masyarakat lah Oh biar iya, paham ya. Oh, nanti kalau aku preeklamsi, akhirnya nanti kesehatan janinku akan terganggu iya, nih. Nah, jadi kira-kira secara ini aja, Dokter. jadi kalau Secara misalkan mudahnya gitu pada gimana, Dokter? ya anu aja ya, Iya, gampangnya aja ya. gampang aja Jadi kalau misalkan dengan tensi tinggi, ibunya tensi tinggi, itu nanti aliran darah ke bayi, ke rahim itu juga akan menurun ya. Karena ibaratnya tekanan darah itu kayak pipa itu, semakin tinggi tekanannya berarti kan pipanya makin kecil, gitu makin ya. nyempit, otomatis airnya yang lewat ke situ, dalam ini adalah darah, itu dia akan semakin berkurang. Akhirnya suplai darah dari ibu ke bayi akan berkurang. Nah, itulah yang menyebabkan mengganggu, namanya itu gampangnya Iya, ya, gampangnya tapi biar kalau teorinya ya sahabat masih sehat semua, ceritanya masyarakat memang panjang. ini sengaja masyarakat aja biar Iya. tahu waspada Ya, gitu ya jadi nanti ya. aliran darah ke rahim, terutama nanti ke bayi juga akan berkurang, ke plasenta, ke bayi berkurang, otomatis mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Nah, tumbuh kembang ini, jadi mulai dari awal mungkin trimester 2 itu sudah mulai kelihatan. Dari trimester 3 yang paling kecil terakhir kemarin 38 minggu itu bobotnya 1.900. Nah, jadi memang pertumbuhan janin terhambat gitu jadi ya, pertumbuhan Dokter janin ya. terhambat, jadi kita harus waspada di itu bayi. Kemudian selain pertumbuhan janin terhambat, bisa juga dia kalau misalkan ibunya solusio ya atau ari-arinya lepas tadi, bayinya bisa sampai meninggal di dalam. Nah, itu kan meninggal dalam kandungan, karena betul. memang area-areanya sebagian lepas. Betul, Nah, jadi dari perdarahan. iya. Akhirnya bayinya meninggal kan eman ya, kita sudah Sudah gendong lama, iya. nyimpen lama, udah diusahakan, minum vitamin, harapannya sehat, ternyata komplikasi di akhir menyebabkan bayinya harus meninggal. Itu yang karena sangat kita sayangkan. preeklamsinya nggak tertangani dengan baik gitu ya, Dokter ya. Siap, Makanya ya. jangan sampai tidak tertangani gitu Iya, ya. setuju. Dari Harus awal itu udah bisa ketangkep potensi, oh gimana harus dilakukan, nggak usah panik. Apa yang harus dilakukan? Banyak sahabat sehat ya. Iya. Jadi nanti kami petugas kesehatan, dokter kandungan, kemudian dokter puskesmas, bidan di desa akan membantu sahabat sehat semua yang keluarganya hamil dengan pemantauan terkait dengan preeklamsia yang positif ini ya, Betul. Dokter. Iya. Iya. Dan bahaya yang terakhir belum tadi disebut sama dokter, kematian apa dokter? Nah, kematian. Iya, ini yang paling tidak jadi yang paling tidak dan kita harapkan ya. ya. Jadi memang sebenarnya kalau di ibu hamil itu kan sebenarnya tidak boleh meninggal ya. Nggak boleh. Ibu hamil targetnya harus selamat. Kecuali qadarullah kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Jadi kalau memang preeklamsi ini memang menyumbang sekitar antara 2-3% dari seluruh kehamilan. Jadi prevalensinya cuma 2-3%. Sepertinya kan kecil ya. Tetapi dalam hal angka kematian ibu itu dia trias dan tiga terbesar, dan saat ini sepertinya dia naik lagi jadi faktor yang pertama. Jadi karena dengan tingginya sindrom metabolik, tensi tinggi, akhirnya pada saat hamil jadi preeklamsi akhirnya meninggal. Itu kemungkinan yang paling berbahaya adalah sampai menyebabkan kematian. Itu kematian ibu ya. Jadi bisa kematian ibu saja, bisa kematian ibu dan bayi karena akibat dari komplikasi dari preeklamsia tersebut yang tidak tertangani loh ya. Tapi kalau preeklamsi tertangani, insya Allah sih aman ya, sama. Nah, itu target kita ya, karena hak untuk bereproduksi adalah ibu-ibu semua ya, sahabat sehat semuanya. Kita perlu merencanakan kehamilan yang sehat kan gitu, terpantau gitu ya, Dokter ya. Ya memang ya silent killer kayaknya ya. Maksudnya tersembunyi, gejalanya itu nggak waspada. Kalau kita nggak waspada, kita pasti cuma meremehkan, Allah nggak popo, paling aku nggak ngerasanya piye kan gitu ya kan, jadi akhirnya terlambat untuk mendapatkan pertolongan. Betul ya, Dokter ya, gitu ya yang perlu kita waspadai bersama ya, bahwa memang preeklamsia ini menyumbang
kematian yang cukup besar ya, yang sangat tidak kita harapkan bersama gitu ya. Iya. Gitu dokter ya. Baik, terus sekarang dokter sudah ketahuan kan? Ya. Nah, sekarang apa sih yang harus diperbuat oleh ibu hamil gitu ya, dan Nggih. keluarganya, kewaspadaannya, kemudian apa yang harus dikonsumsi seperti itu, bagaimana pemantauannya dokter? Ya. Jadi kalau sebenarnya sudah ada di buku ini ya, jadi Iya. bukunya sudah lengkap semua, jadi tinggal kita mereview aja. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman sahabat, kalau misalkan sudah hamil, kemudian di sebelum 20 minggu atau di trimester 1 lebih bagus sudah terdeteksi screening preeklamsia yang ternyata positif, berarti disarankan untuk terkontrol. Terkontrolnya gimana dok? Yang pertama kita harus mengkonsumsi obat-obatan dulu ya, Nah, obat-obatan itu dia yang obat-obatannya. Iya, obat-obatnya apa? Untuk mencegah biar yang screening preeklamsia kita itu beresiko ya, kita beresiko preeklamsia tidak menjadi preeklamsi. Jadi begitu screening positif tuh bukan berarti kita mesti preeklamsi loh ya. Ya, betul Jadi, tentu. ya, Sehat ya, itu jadi hanya harus- screeningnya positif. Jadi harus jadi, loh dok tensi saya Iya. 120, 130, tapi kok screening preeklamsia positif, berarti saya tensi tinggi, belum tentu. Jadi kita tujuannya adalah mencegah biar faktor risiko penjenengan itu tidak menjadi penyakit preeklamsi gitu ya. Jadi apa yang Komplikasi gitu ya, dokter menjadi ya. komplikasi ke preeklamsi dan preeklamsia berat. Apa aja yang pertama? Satu harus mengkonsumsi dulu aspilet. Aspilet ya, sahabat sehat ya. Iya, aspilet tuh aduh murah sekali ya, bisa didapatkan di mana aja dan insya Allah di puskesmas kita sediakan. Sudah ya, nanti Mbak screening ya. positifnya di Bukaya ini screeningnya positif. Nanti sahabat sehat semua di puskesmas sudah ada aspiletnya. Ya, jadi nanti petugas aspilet akan ini kan berikan. gratis juga kan Mbak Gratis, ya. Jadi nggak usah takut. Kadang Iya. tuh kita kan karena aspilet dan kalsium itu kan minumnya setiap hari. Jadi kadang pasien aduh kok biayanya agak mahal, beli sendiri. Makanya saya sarankan tindak puskesmas dengan screening positif, PE positif, nanti akan di puskesmas akan mendapatkan satu aspilet. Dosisnya antara 80 sampai 160. Itu boleh ya. Satu tablet kecil Satu itu tablet ya. kecil ya, cuma sehari satu kali saja. Kemudian yang kedua adalah kalsium. Nah, kalsium tuh antara 1.500 sampai 2.000. Memang kita dosisnya mungkin agak tinggi ya, karena itu sebenarnya di Indonesia itu termasuk daerah yang defisiensi kalsium ya, jadi diberikan jadi sebenarnya kita vitamin D itu banyak, cuman dari asupannya nutrisinya kayaknya yang agak kurang ya, jadinya untuk membentuk kalsium itu juga agak kurang. Akhirnya direkomendasikan antara 1.500 sampai 2.000 miligram itu per hari. Jadi kira-kira berapa tablet ya? Kalau satu itu 500 ya dokter ya? Ya, cuman hitungannya mungkin nggak bisa Gimana langsung gitu ya, aja. Oh iya, gimana ya? Ini banyak sahabat sehat yang bingung nih. Bu, saya dikasih kalsium banyak dari puskesmas, obatnya macam-macam nih Ibu screening preeklamsi. Coba dokter spill dong, please. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalsium itu tergantung dari kalsium ini jenisnya kalsium apa kalsium glukonas atau kalsium jadi tergantung ininya. Sediaannya. Kalau misalkan ada yang dia absorpsinya cuma 40%, ada yang 60%. Nah, kalau kemarin saya sempat menghitung ya, itu dengan kalsium itu 5 kali. Jadi kita minum tuh 3 kali 5 kali sehari tuh dalam waktu 24 jam untuk mencapai dosis 1.500, kita antara 5 tablet sehari. Itu kalau kita mau menghitung beneran. Itu diminum selama kehamilan. Iya, selama kehamilan. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita kan asupannya begini ya, mikirnya dari makan obat itu kan sudah dapat ya, yang misalkan 3 kali 1. Memang tidak sampai 1.500, saya itu mungkin sekitar 600 sampai 1.000 kalau dengan 3 kali 1 hanya itu 600 ya. sampai 1.000 ya. Itu tergantung dari kalsiumnya. Kemudian kita masih tambah dengan asupan yang lain. Kan kita juga masih mau makan susu, kemudian asupan makanan yang lain yang mengandung yang mengandung kalsium itu. Jadi harapan kita menambah, soalnya kalau ibu hamil saya kasih kalsium 5 kali, dia pasti dong belenger dong gitu ya. Malah kadang nggak diminum, jangan-jangan disembunyiin aja dokter ya. Jadi benar Bu, sudah kok tensi naik terus ya. gitu. Jadi memang Oke. tetap kita edukasi 3 kali 1 dengan kita tambah asupan. Jadi dengan 3 kali 1 itu belum tentu sampai target 1.500 gitu. Saya sempat ngitung, pernah saya menghitung, saya berapa sih saya harus minum biar dapat dosis 1.500 dengan kesediaan kalsium itu gitu ya. Itu kemudian aspilet, kemudian kalsium. Kemudian beberapa rekomendasi ada vitamin D, vitamin E itu sebenarnya sekarang penelitian tidak direkomendasikan. Mungkin vitamin D iya. Sekarang vitamin D itu dosisnya, kita kan masyarakat Indonesia penelitian tuh ternyata kita tidak mencukupi. Jadi bukan cuman kekurangan, tapi tidak cukup. Jadi kekurangannya sangat banyak sekali, bukan defisiensi ya. Jadi walaupun kita di
vitamin D sinar matahari banyak, tapi kita kan jarang sekali mau berjemur di pagi hari. Jamnya juga nggak pas. Jadi boleh pada ibu hamil direkomendasikan beberapa untuk yang vitamin D. Jadi kayak sejak COVID itu kan kita banyak sediaan. Di MMS ada deh kayaknya, dokter. Monggo kalau misalkan di MMS ada, dosisnya antara 2000-an lah kalau kita di sini ya. Soalnya kalau kemarin tuh saya ikut penelitian, ikut seminar itu ternyata pada penelitian ada yang dari sejak hamil ya, ketahuan hamil langsung minum vitamin D dosisnya rendah 1000 sampai 2000 itu di 9 bulan ternyata dicek tuh masih kekurangan. Jadi masih defisiensi. Jadi memang dosisnya memang agak ditingkatkan ya untuk daerah-daerah yang kita memang jarang sekali berjemur, kemudian nutrisi juga mempengaruhi. Itu untuk vitamin D. Vitamin D. Jadi kesimpulannya sahabat sehat ya, setelah terdeteksi ya terscreening preeklamnya positif, ternyata kita harus konsumsi dari obat-obat tersebut, vitamin tersebut ya. Antara lain tadi adalah aspilet dan juga kalsium. Yang penting itu dulu. Penting. Sedangkan untuk yang lain vitamin MMS dan yang lainnya itu terus tetap lanjut dikonsumsi gitu dikonsumsi, ya dokter ya. Jadi MMS itu kan dia sudah lengkap ya, paket lengkap. Jadi sudah ada asam folat, kemudian vitamin-vitamin, zat besi sudah lengkap. Jadi menurut saya cukup membantu di ibu hamil. Oke, jangan lupa dilanjutin. Sampai kapan dihentikan dokter itu aspiletnya dokter nanti aspiletnya biar sampai sahabat sehat kan ini memang sekarang yang positif tuh banyak dokter karena sekarang kehamilan di atas 35 minggu sebagai faktor risiko itu ternyata sekarang banyak ya memang. Dan mereka dapat gitu, jadi memang kalau usia kehamilan misalkan dia screening aja ya, screening preeklamsianya normal, positif, kemudian kita pantau setiap bulannya stabil, akan kita lanjutkan sampai usia 36 minggu. Jadi 36 minggu sampai 36 minggu itu minum, setelah itu akan kita stop. Tujuannya apa dok? Karena untuk mempersiapkan persalinan. Sewaktu-waktu karena kita nggak boleh minum aspirat pada saat persalinan karena nanti efeknya adalah efek samping di perdarahan. Ada resiko perdarahan pada saat persalinan, makanya kita selesaikan sampai minum di 36 minggu. 36 minggu kita hentikan ya dokter ya. Ya kecuali kalau PIP loh ya. Kalau misalkan nanti ternyata pada perkembangannya di 28 minggu gitu ya, 7 bulan gitu, 30, 28 sampai 30 minggu kok tensinya naik-naik terus, kan kita pantau apakah ini perlu dilahirkannya tuh nggak sampai penuh ya, nggak sampai 3 minggu, cukup bulan. Kalau memang tensinya tinggi dengan resiko tadi kerusakan organ namanya preeklamsia berat, berarti mau nggak mau kita lahirkan di 34 minggu. Nah di 34 minggu itu nanti kita berikan pematangan paru untuk bayinya, sama nanti kita hentikan untuk aspiletnya. Gitu. Nah itu ya tentunya di rumah sakit untuk persalinannya, di tempat yang aman gitu ya dokter ya. Jadi dokter ini yang terakhir nih, jadi ketika ibu ini terdeteksi screening preeklamsinya ya positif, itu sahabat sehat ya, ini harus periksa kemana? Cukupkah ke bidan atau puskesmas saja boleh atau memang harus selalu kontak dengan dokter spesialis ke rumah sakit atau di tempat praktek atau bagaimana nih dokter? Mohon sarannya dokter. Sebenarnya kalau dari sistem, apabila sistemnya sudah terbangun dan bagus, itu cukup mungkin sampai di puskesmas. Itu kalau preeklamsi ya, kalau misalkan screening preeklamsi saja ya. Screeningnya positif. Screening positif ya. Kalau misalkan sudah sampai ke preeklamsi, sarannya harus ketemu sama spesialis. Ya, jadi kalau misalkan hamil kemudian ke puskesmas trimester 1 ternyata screeningnya positif ya, screening preeklamsinya positif, akan dimonitor di puskesmas. Minimal puskesmas, jangan ke bidan. Gitu ya. Karena di puskesmas paling nggak kita ketemu sama dokter umum, nanti akan bisa memberikan obat-obatan dan bisa menilai apakah ibu ini cukup bisa dirawat di puskesmas saja, maksudnya dilanjutkan pengobatan rutin kontrol di puskesmas, atau ada peningkatan tensi. Kalau ada kecenderungan peningkatan tekanan darah, berarti apakah sudah mengarah ke preeklamsi, gitu kan? Tadi kan baru screening saja ya, belum preeklamsi. Nah, tapi dengan pemantauan di puskesmas, ternyata kok perjalanan kehamilannya tensinya makin tinggi, berarti kan kita perlu obat-obatan anti hipertensi. Harusnya memang dirujuk ketemu ke spesialis, minimal ke rumah sakit. Jadi ketemu di rumah sakit, nanti akan kita ketemu sama dokter spesialis kandungan, akan kita nilai kondisi janinnya bagaimana, kondisi ibunya bagaimana, terutama untuk tumbuh kembang bayinya. Apakah ada keterlambatan tadi ya? Jadi betul. Jadi kalau tensi terlalu tinggi, akhirnya pertumbuhan janin jadi terhambat, tidak bagus. Nah, otomatis di situ
perlu nggak kita ngasih intervensi untuk obat-obatan tambahan. Selain itu untuk antihipertensi kita konsulkan sama dokter jantung. yang Jadi nggak dokter sendiri, spesialis yang nggak jantung, hanya dokter betul. spesialis Jadi kalau saya kandungan ya. iya, jadi saya mikir lebih baik saya konsulkan dokter jantung biar beliau nanti juga akan menilai untuk obat-obatan yang boleh diberi dan aman untuk ibu sesuai hamil, kondisinya betul. si ibu ya, Untuk dokter ibu ya. hamil sama dari kandungan kita memantau untuk kondisi bayi dan ibunya, begitu. Iya, gitu. Jadi nggak usah takut kalau Iya. misalkan Kami memang siap kok kalau tekanan darah menemani. tinggi, iya sebenarnya kalau terpantau dan terkontrol tuh insya Allah komplikasi bisa tercegah. Jadi kalau yang kasus-kasus selama ini yang sampai auzubillahi min dzalik ya sampai meninggal itu memang kita terlambat di pengenalan dan kontrolnya kurang bagus. Jadi memang kadang kelewat atau bukan saya harus ke dokter spesialis dipraktekkan apa enggak. Jadi harus paling enggak termonitor minimal di puskesmas. Dokter umumnya akan tahu oh peningkatan tekanan darah, oke, apakah perlu tak rujuk. Nanti kalau misalkan kita dirujuk ke vaskes 2 gitu ya, vaskes lanjutan ke dokter spesialis di rumah sakit. Apabila nanti dia terkontrol terus, akan kita kembalikan. Akan kita kembalikan ke puskesmas, nanti akan dipantau oleh teman-teman di puskesmas dokter umum, nanti di trimester 3 kita sarankan persalinan di rumah sakit. Itu lebih aman. Ya, lebih aman. Jadi jangan takut kalau aku udah tak rujuk ke rumah sakit terus gak balik lagi, jangan. Pokoknya kan masyarakat paling takut dokter kalau harus bersalin di rumah sakit. Semuanya kan sekarang bersalinnya aman gitu ya. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang tenang mawon ibu hamil aku ya. Jadi jangan khawatir, bismillah ya. Dokter, sekarang ini tadi sebenarnya belum yang terakhir. Ini ya. Setelah jatuh ke preeklamsi, gejala apa yang bisa dikenali masyarakat, keluarga, pasien, keluhan-keluhan apa yang perlu diwaspadai? Oh, ini aku preeklamsiku memberat. Nah, ini gejala apa yang saya rasakan dan saya harus segera ke petugas kesehatan. Oh ya, betul kayaknya dokter ya. Ini betul sekali, terima kasih ya. Ini adalah tanda bahaya ya, kita ngomongnya di tanda bahaya preeklamsia. Jadi kalau preeklamsi ada tanda bahayanya yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi preeklamsia berat, bahkan bisa menjadi kejang atau eklamsi. Tanda-tandanya biasanya satu, keluhannya nyeri kepala. Jadi nyeri kepala tapi nyeri kepala, tapi yang belakang bisa, tetapi yang tidak membaik dengan obat-obatan. Jadi kadang kan kita pusing, kadang kan ibu hamil juga, waduh anaknya yang nomor 1 ribet gitu ya, akhirnya bisa juga pusing gitu ya. Bukan itu ya juga. Atau berasnya habis ya, pusing ya. Nah itu jadi pentingnya adalah kita harus melihat pusing. Jadi nyeri kepala di bagian belakang terutama dan tidak membaik dengan obat yang biasa. Jadi kayak misalkan minum paracetamol gitu kok buat istirahat minum kok nggak membaik, betul. Nah pancet gitu ya. Berarti harus hati-hati. Yang kedua pandangan kabur. Nah jadi kalau misalkan kok dengan pensi tak lihat kok pandangan jadi double gitu ya, terus ada pusing disertai dengan pandangan double atau kabur, itu harus hati-hati. Kemudian yang ketiga sesak, kalau mulai ada sesak, kemudian dredeg dredeg itu juga harus kita waspada. Yang keempat nyeri ulu hati. Jadi kalau misalnya nyeri ulu hati sini, nyeri hati sama kadang nyeri yang paling berbahaya adalah di perut kanan atas. Ini daerah apa nih dokter? Ini daerah hati. Daerah hati. Bukan jantung ya, tapi hati. Jadi hati itu adalah liver, kita istilahnya adalah liver, karena liver itu adalah salah satu, kalau pada preeklamsia berat, salah satu komplikasinya adalah kerusakan di livernya atau di hati, bisa sampai menyebabkan ruptur itu pecah. Rusak ya, pecah. Jadi liver itu sampai pecah, perdarahan akhirnya. Itu karena saking tingginya tekanan darah, otomatis pembuluh darah kecil-kecil akhirnya pecah. Nah, manifestasi atau gejala klinisnya adalah dengan nyeri perut. Jadi bukan nyeri ulu hati saja, tapi saya dengan nyeri ulu hati dan nyeri perut kanan atas. Kanan atas ya, liver di sebelah sini ya. Itu adalah tandanya begitu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu harus atau kaki bengkak. Oh iya, kaki lagi ya. Jadi kadang kita memang dok, apakah kaki bengkak? Mesti enggak. Tapi pada ibu hamil memang sering karena sini venanya ya, pembuluh darah venanya tuh dia karena beban bayi, rahim, otomatis dia akan bengkak kakinya. Nah, kalau kaki bengkak, apakah mesti preeklamsia? Enggak. Tapi itu salah satu tanda kita harus waspada. Jadi kalau misalkan kakinya bengkak berarti harus segera tensi cek dulu, tensinya normal atau tidak. Kemudian tanda-tanda yang tadi tanda bahaya itu ada atau tidak. Kalau memang ada tanda bahaya itu segera ke
bidan atau minimal puskesmas. Oke. Kalau kadang ke bidan itu kan kita memperpanjang rantai Ya, rantai langsung aja perjalanan. puskesmas ya. Jadi kalau misalkan bisa masih terakses langsung tindak ke puskesmas, paling nggak di sana teman-teman nakes tuh lebih dari satu. Jadi Iya. ada yang bisa langsung infus, periksa Iya. apa, cek lab dan Kendaraan sebagainya. juga lebih siap ya, Betul, ambulan kendaraan lebih siap. gitu. Kemudian sistem perujukan juga sekarang lebih sudah lebih bagus. tersistem. Betul. Nah, Jadi kalau ada tanda-tanda itu tadi, saran saya segera ke puskesmas terdekat. Gak usah ditunda. Besok kan waktunya kontrol, besok aja enggak. No, Pokoknya jangan kok malam ditunda, itu, sahabat malam sehat. atau Ya. kapanpun, dok ternyata Setiap waktu ya ada setiap keluhan ada itu. keluhan itu langsung ke puskesmas tuh tengah malam misalkan. Kamis besok pagi nggak usah ditunda. Pokoknya malam kok ada keluhan yang pusing, kemudian tidak membaik dengan istirahat sama minum obat, kemudian mata kabur, ada nyeri ulu hati, apakah disertai dengan sesak, mau nggak mau langsung ke puskesmas. Ternyata sampai di puskesmas kok tensinya normal, kemudian diperiksa semuanya bagus, ya sih nggak apa-apa. Berarti kan dia aman. Ya lebih baik kita rodok takut sedikit waspada gitu ya, daripada sedikit kita waspada. meremehkan Oke, gitu. Kemudian bengkak tadi ya dokter. Iya. Bahkan bengkak pun bisa sampai tangan wajah gitu. Betul, ya. Bengkak itu Habis nangis sampai juga bengkak. Oh iya. Enggak ya. Beda tapi Untuk bengkaknya. preeklamsi ya, untuk preeklamsi itu sampai kadang kok cincinnya iya. ucuk-ucuk gitu ya dokter, ucuk-ucuk kok gitu ya. Terus kayak bangun tidur, biasanya kalau bangun tidur kok jadinya ininya agak nutup, jadi rasanya berat. Jadi kalau misalkan bengkak itu kan aku juga sering dokter itu ngantuk. itu kalau misalkan bengkak itu kadang awal-awal cuma kaki aja. Kemudian kalau misalkan preeklamsi masih terus berlanjut bisa sampai ke tangan, bahkan sampai ke seluruh tubuh. Tandanya kita kan susah ya, kalau kaki oke kelihatan, sandalnya biasanya nggak cukup, sandal, sepatu biasanya nggak cukup. Kemudian di tangan tadi betul ada cincin, biasanya pakai perhiasan kok jadi nggak cukup gitu ya. Kemudian tanda yang paling menakut ya, paling bahaya itu biasanya kalau dia sampai ke wajah. Kalau dia bengkak sampai wajah berarti kan dia sudah proses kerusakan organ itu sudah sampai ke seluruh tubuh. Jadi biasanya bangun tidur ditandai dengan berat. Jadi kayak kita udah pengen buka mata tapi kok rasanya ini berat. Nah itu biasanya berarti kalau kita di wajah sudah berubah. Jadi bukan lagi. Jadi wajahnya sudah kayak bengkak semua. Memang wajahnya sudah bengkak gitu. Itu yang kita harus waspada. Sampai paru-paru juga. Iya, sesek biasanya kalau paru-paru sesek. Batuk gitu. Betul. Nah, batuk itu ada juga pusing awal terus ada batuk tapi kok dahak putih. Nah, itu harus kita hati-hati gitu ya. Ya, itu sahabat sehat ya. Ternyata memang gejalanya bisa dikenali. Jadi sebelum terjadi bahaya lebih lanjut, bahaya bisa dikenali lebih awal, segera ke petugas kesehatan. Jangan ditunda lagi agar nanti segera tertolong. Jadi nanti ibu dan bayinya sehat gitu ya. Terima kasih dokter, menarik sekali ya preeklamsi. Ngobrolnya asik banget kayaknya dengan durasi 2 jam aja nggak penuh. Ketemu sama beliaunya juga sangat luar biasa. Ini momen pertama kali ya sahabat sehat kita bertemu dengan beliau, Bu Purnamawati SPOG. Ya, terima kasih dokter atas informasinya, atas semangatnya dan peluangan waktunya untuk hari ini bergabung di Cangkrukan Sehat. Sahabat sehat ya, sahabat sehat. Kesehatan. Kita kan satu. Iya, jadi satu. Iya, di rumah sakit ada, di sini ada dokter, kita sama-sama bekerja untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi khususnya di Kabupaten Magetan. Jadi quote-nya adalah kehamilan yang ideal itu harus diinginkan, direncanakan, dan dipelihara dengan baik. Gitu ya. Direncanakan jangan lupa ya. Jadi nggak ujuk-ujuk hamil ya. Pasti direncanakan dokter. Kan bikin dulu. Ada yang nggak direncanakan ya. Bikin dulu kan rencana itu pasti. Gitu ya. Operatornya ketawa-tawa. Nggak apa-apa, nanti bikin lagi. Ada dokter, ada ini kok ya. Pupur juga siap kok ya. Baik sahabat sehat, terima kasih atas atensinya ya. Simak kami di YouTube Cangkrukan Sahabat Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dengan tema-tema yang menarik selanjutnya ya. Pada kesempatan hari ini tema seputar preeklamsi dengan narasumber Bu Dr. Purnamawati SPOG dari Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman. Kita akhiri dulu ya. Semoga kehamilannya sehat, ibunya selamat, bayinya sehat, bangsa kuat ya. Semuanya pokoknya jadi sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.